Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di kali ini kembali lagi di ini interview bersama Lutfi. Lutfi. Panjangnya? Muhammad Lutfi. Enggak gitu. Itu mah Budi. Apa? Kenapa Budi? Kalau Budi kan biasanya gitu. Kenapa? Panjang. Iya. Oh. Lutfi asal dari mana, Fit? Asal dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Kabupaten tepatnya? Parigi Motong. Itu dulu kena ini enggak? Rumahmu kena likuifaksi? Enggak, yang likuifaksi itu di Kota Palu. Yang kena likuifaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi sama Kabupaten Biromaru. Sigi Biromaru itu udah satu kabupaten deh. Berarti tempatmu tapi dapat gempanya? Wah. Ada error, guys. Dapat. Nggak ada ininya nih, nggak ada ordernya. Rumah di kampung kan sempat roboh. Oh iya? Iya. Gimana sih ini? Aduh, sorry guys, tripodnya ini Rumah di kampung roboh? roboh. Dapat bantuan nggak? Enggak, Lah, terus ya bangun lagi. dari duit sendiri? Terus peran pemerintah di mana kalau waktu ada bencana gitu? Saya kurang tahu. Masa nggak ngajuin itu? Kan ada dana dinsos biasanya buat yang bangunan-bangunan Korban gitu. Ah. Mungkin pada waktu itu belum terlintas di pikiran. Hmm. Jadi pada waktu itu kan saya masih kelas 1 Mandiri ya? SMP, jadi belum tahu apa-apa. Waktu itu satu SMP waktu kejadian 2018 kan, 28 September. Itu pas Jumat malam, hari Jumat malamnya. Nah, Kejadian tuh kan jam 6 waktu setempat kan, waktu Indonesia Tengah. 6 sore. Maghrib, pas sholat maghrib. Itu Jadinya. kamu ada keluarga yang kena dampak likuifaksinya? Likuifaksi enggak, cuma mereka kena tsunami. Oh iya. Jadi waktu itu di kampung tinggal saya, bapak sama kakak laki-laki satu sama istrinya gitu. Jadi yang di kota itu ada ibu, kakak kandung ada berapa ya? Kakak kandung itu ada 2. Di kota? Iya di kota. Kakak ipar 1, ponakan 1. Nah, waktu kejadian kan di hari itu ada acara namanya ritual Palunamoni. Apa itu Palunamon itu? Palunamoni itu, namun itu dari bahasa Kaili yang artinya berbunyi. Palu berbunyi. Jadi itu seperti acara festival. Cuma dibalut seperti kayak ritual begitu, kayak ada sesajen, terus ada doa-doa. Nah itu dilaksanakannya di pinggir pantai, di Pantai Talise. Gitu. Berarti banyak yang nyambungin dong antara ritual itu sama kejadian itu. Banyak sekali. Bahkan orang berspekulasi biang kerok dari ritual-ritual itu. Itu kan acaranya kalau tidak salah 3 hari. Itu di hari terakhirnya last day, jadi penutupan. Jadi banyak orang. Jadi ibuku sama kakak-kakakku ini udah berencana mau pergi ke tempat itu pada waktu maghrib itu. Mereka udah siap-siap, tapi mereka ceritain kayak ada yang ngeganjel nih di hati mereka, kayak nanti aja deh itu. Jadi ibu di rumah tuh masih masak dulu, siap-siap dulu. Nah jadi kayak di sela-sela kegiatan itu langsung ketempat gempa itu. Ada yang luka-luka keluarga? Alhamdulillah selamat. Jarak tempat mereka itu dengan pantai, misalnya rumah mereka di sini, pantai di sana di nggak jelas juga. Nggak jelas ya sekitar 50 meteran berarti. 50 75 meter. Enggak nyampe 300. Deket banget. Berarti tapi kena tsunami-nya? Kena. Tapi di tempat tinggal mereka tuh dihalangi sama mall. Namanya Palu Palu Golden. Iya, ombak pertama itu kan kena si mallnya itu. Lantas pas mereka lari, air pertama tuh masih dapet kaki mereka. Masih sempat kena kaki mereka, air yang hitam itu dapat. Mereka lari namanya ke Bukit Kawatuna, mengungsi di situ. Aman tapi ada korban jiwa mah ada berarti ribuan. Itu ribuan yang didapat dan ribuan lagi yang nggak didapat. Dan ada filmnya di rumah itu ada kaset. Itu di dalam kaset itu kayak potongan-potongan video dari HP-HP
orang yang ngerekam kejadian itu. Ada yang dari atas gunung, dari atas bangunan tinggi, mereka kejar tsunami, mereka sedang lari-lari, itu dikumpul satu di kaset itu, kasetnya ada di. Aku nonton kayak tanah nih kayak kebelah gitu tuh, terus orangnya masuk, kayak langsung ngejepit, langsung pecah gitu. Lihat semua. Trauma nggak? Dari aku? Traumamu apa? Karena kalau dulu ya, kalau waktu yang tsunami Pangandaran tuh, aku jujur sekitar 2 tahun tuh trauma nggak mau ke pantai. Karena pokoknya kalau ngelihat ombak tuh bawaannya takut tuh. Enggak. Padahal nggak kedampak langsung ya. Aku nggak nyaksiin bencananya, nggak ini. Tapi kalau tiap kali ke pantai itu bawaannya takut tuh. Kalau kamu nggak? Kalau aku pribadi enggak, karena emang masa kecilku kan habis di pantai, jadi kayak ngeliat tuh udah bisa. Dan hampir mati juga waktu itu di pantai. Hampir matinya gimana? Kan dulu nggak bisa renang, didorong sama teman di dermaga. Terus? Untung ada orang nyelamat. Di dermaga berarti tinggi gitu, dermaga tuh tinggi kan ini. Kayak tempat speedboat itu. Turun-turun dulu. Wah kacau ini, nggak modal nih. Gimana ya biar bisa berdiri? Gimana ini caranya nih? Tahu nih. Gini kali. Nah gini kali. Jatuh. Tadi dong. Gini jatuh juga. Jatuh dong. Sama aja deh. Apa kacau nih? Tadi gini ya. Itu lama-lama turun nih. Miring lagi. Lah udahlah. Nah jadi nggak ada trauma. Kalau aku pribadi nggak ada. Tapi keluarga ada trauma-trauma kayak. Mungkin ada ya, cuma sempat ada yang cerita nggak? Dari keluarga itu? Keluarga atau temen gitu? Ada kan, mereka itu kan pasca kejadian mereka kan dijemput pakai mobil truk di kota itu, di pengungsian. Jadi pas datang ke kampung itu sekitar 1 minggu berselang. Nah jadi kita pas kejadian itu kita lost kontak dengan kota Palu karena semua jaringan lumpuh, rusak. Nah tapi di kampung ini orang semua pada panik. Terus kayak bapakku bilang jangan panik. Jadi kita caksin berita aja terus, pantau bagaimana pemerintah di sana. Nah ternyata 3 hari 4 hari kemudian si pemerintah kota Palu udah hidupin sinyal lagi buat berkomunikasi gitu. Nah dapatlah informasi mereka masih ada di pengungsian Kawatuna. Ternyata kakak iparku dia posting di platform media sosialnya, mereka dalam keadaan selamat. Akhirnya jemput. Akhirnya setelah 2 hari kemudian, pas mereka 1 minggu di pengungsian, baru dijemput. Kenapa gak jemput dari awal? Karena kan nggak tahu. Ya kan biar cari tahu kan, biar kesana dulu. Nggak tahu ya. Kenapa ya? Nggak tahu. Dari kejadian itu ada nggak sesuatu yang kamu pelajari gitu tentang daerahmu, tentang kejadian itu ya? Ada yang kamu pelajari gak? Apa? Sepertinya tidak ada. Biasa aja. Cuma jadi bencana biasa. Emang nggak ada cerita zaman dulunya pernah kejadian kayak gitu? Tsunami juga. Tsunami atau likuifaksi gitu? Kalau tsunami kan maksudnya dongeng gitu, dongeng zaman dulu. Nggak ada ya? Karena harusnya kan kalau kondisi tanah kayak gitu mungkin berulang kali gitu, mungkin ratusan tahun yang lalu gitu atau ribuan tahun yang lalu gitu, tapi nggak ada ya? Nggak dengar ceritanya sama sekali. Atau kamu yang nggak tahu? Bisa jadi. Emang kamu asli orang situ? Asli orang mana nih? Maksudnya suku keturunan kakeknya kakek kamu orang situ nggak? Iya, saya emang orang Kaili asli. Nah orang Kaili itu kan suku asli atau pribumi lah disebut di kota Palu itu. Saya berasal dari suku itu. Memang turunan murni gitu? Dari bapak sih. Kalau ibu kan suku lain lagi. Dari ibu dari suku mana? Kalau ibu namanya itu suku Lauji. Suku ya lumayan suku yang tidak begitu inilah di kalangan masyarakat. Iya.
Emang apa sih bedanya suku ibumu sama suku bapakmu? Perbedaan budayanya apa? Perbedaan budaya, kalau perbedaan budaya mungkin aku nggak tahu banyak ya. Kan kayak kalau orang Sunda sama orang Jawa tuh kelihatan ya bahasanya beda, bahasa ini sih, beda. Gitu. bahasa Ini bahasanya berarti beda. beda, Kamu bisa dua-duanya. lebih ke bapak bisa. Kalau dikit. yang bahasa ibu bisa ada dikit bisa nggak? Aduh, gak tahu sama sekali, soalnya komunikasi di kampung kan bahasa Indonesia palingan hanya orang-orang tua yang kayak udah tua banget nih, baru mereka komunikasi, itu pun kayak cuma mendengar sekilas terus udah lupa lagi. Emang nggak ada niat gitu pelajari gitu biar tahu. Niat gak ada yang kayak buat terlintas buat pengen belajar nih ya. Nah itu kan kan budaya itu kekayaan kita juga ya, kekayaan intelektual lebih tepatnya. Kekayaan intelektual komunitas atau masyarakat itu kan sebetulnya menarik tuh untuk digali tuh. Kalau bisa minimal dua bahasa, dari bahasa bapakmu sama bahasa ibumu kan bisa punya nilai tersendiri buat kamu sendiri kan. Kan nggak ada. Tapi bisa ibumu bisa bahasa. Bisa. Bapakmu bisa bahasa daerah. Bisa banget. Kalau misalnya bapakku tuh komunikasi sama saudara-saudaranya dia nggak pakai bahasa Indonesia. Teleponan, ngobrol pakai bahasa. Kenapa kamu nggak pelajari lebih dalam? Jarang dipakai ya di rumah? Gak tertarik sih. Terus penerapan di rumah juga gak begitu. Buat apa? Memang nggak ada ritus-ritus kegiatan gitu, atau kan kalau pasti tokoh-tokoh besar di sana pasti harus paham kan bahasa situ gitu. Nah kan itu bisa jadi nilai personal sendiri kalau kamu bisa tahu itu, ya bisa jadi pejabat kayak gimana kayak. Tertarik ya buat belajar? Kalau pertanyaan tertarik atau enggaknya, mungkin belum tertarik sih, lebih kata tepatnya. Belum tertarik. Mungkin suatu saat nanti. Ada yang kamu tahu nggak dari Kylie atau dari mana? Yang Suku Lauji. Nah, ada yang kamu tahu nggak perbedaannya antara Lauje sama Kylie? Selain kalau tadi kan istilahnya bahasanya doang, tapi kan bisa lebih spesifik, misalkan istilah saya di Lauje sama di Kylie bedanya apa kata-katanya gitu. Atau budayanya apa gitu, beda budaya-budaya yang lain. Apa ya? Yang khas deh apa? Lebih spesifik. Yang khas misalkan kan kebudayaan itu banyak ya. Banyak. Ada bahasa, terus struktur sosial, terus struktur ekonomi, terus seni, terus ada adat istiadat. Nah, yang kamu tahu dari Kylie atau dari Laiji apa? Nah itu dia tuh masalahnya. Aku tuh anak tipikal yang emang sama budaya sendiri nggak tahu. Yang ngobrol gitu lah, maksudnya ya saya nggak boleh bilang jangan ya, tapi menurut saya kalau kita sendiri udah ngeblok diri buat saya tipikalnya kayak gini gitu, nggak terbuka sama peluang-peluang belajar hal lain ya berarti segitu doang itu batasannya gitu. Tapi kalau menurut saya semangat pembelajar tuh semangat siswa gitu, semangat murid gitu adalah ketika berhadapan dengan sesuatu, ketika kita merespon lingkungan sekitar kita hal yang pertama kali dilakukan atau hal pertama kali yang terlintas adalah gimana ya caranya saya mengetahui itu gitu. Nah itu tipikal atau semangatnya pembelajar gitu, semangatnya siswa, semangatnya murid harusnya seperti itu ya. Jadi jangan diblok, jangan dipotong. Benar ya. Juga sih kata tadi pakai istilah belum ini sih. Kayak memang semangat yang gitu memang perlu. Cuma kan kembali lagi problematikanya kan memang di situ. Iya kan menurutku kalau masalah sekarang kamu kayak gini, menurutku bukan karena kamu kayak gitu. Kenapa? Bukan karena kamu tipikal orang yang kayak gitu, tapi karena lingkunganmu ngebentuk kamu jadi kayak gitu. Kembali ke yang tadi lagi. Apa? Kayak yang disampaikan tadi. Habit dan karakter. Ya, itu kan habituasi itu datang dari diri sendiri kan. Tapi itu juga dipengaruhi oleh lingkungan. Maksudku
kamu sampai berpikir nggak merasa penting belajar bahasa Kaili misalkan, itu bukan murni karena kamu memang karena kamu orang kayak gitu, bukan karena itu gitu. Betul. Tapi karena lingkungannya juga. Kayak kalau di Sunda tiap hari kan ngomong bahasa Sunda. Jadi ngerasa penting kan belajar bahasa Sunda. Nah, itu dia kayak di kampung itu memang komunikasinya rata-rata anak mudanya pakai bahasa Indonesia. Hanya orang-orang tua aja. Dan jarang dilibatkan di kegiatan-kegiatan ya? Betul. Biasanya gitu. Dan aku tuh kayak ngalamin kultur yang kayak di Sunda tiap hari percakapannya mau anak, orang tua atau remaja pakai bahasa lokal emang itu SD aja. Oh, SD gitu. SD pernah kayak di lingkungan, aku kan SD di kabupaten. Di Kabupaten Parigi. Kabupaten Parigi juga namanya. SD tuh dari kelas 2 sampai kelas 6. Nah, itu di situ tuh kulturnya Kaili juga, tapi kan Kaili ini banyak macam kan. Aku kan Kaili Ledo. Terus ada aku yang hidup tuh di kultur Kaili Tara yang lebih kasar. Ya kan, urusan kasar sama halus itu urusan beda. Dan mereka itu seperti kayak orang Sunda, ngomong pakai bahasa daerah walaupun anak-anak kecilnya. Yang di Ledo? Yang di Tara. Oh iya. Tapi kalau yang di Ledo jarang. Itu paling yang ditemuin palingan cuma di Kota Palu aja. Apa ya? Yang orang ngomongin bahasa lokal gitu. Padahal kan tujuan bahasa Indonesia itu kan bukan jadi bahasa yang satu kan. Maksudnya di Sumpah Pemuda aja disebutinnya bahasa pemersatu gitu. Bahkan kalau di obrolan sebelumnya sama si Noel tuh, bagi orang Indonesia bahasa Indonesia itu adalah bahasa percintaan antara, kalau misalkan ada orang yang sukunya berbeda, bahasanya berbeda, bahasa Indonesia itu yang menyatukan mereka. Maka menurut pandanganku bahasa Indonesia juga menjadi bahasa percintaan bagi orang Indonesia gitu. Untuk cinta antar kultur gitu, percintaan antar suku. Ya berarti memang enggak ya, diajak ke kegiatan-kegiatan kultural gitu, kegiatan-kegiatan budaya jarang juga. Dan bahkan Kan kayak pemakaman pasti pakai bahasa daerah dong. Pemakaman, pernikahan kayak gitu pasti pakai bahasa daerah dong. Kayaknya. Karena nggak pernah ikut. Emang aslinya aku tuh orangnya introvert. Memang. Ini jujur. Itu kadang-kadang aku juga mikir kayak banyak juga orang katanya gak suka orang kayak gitu. Apa, introvert? Dan kayak mereka tuh kayak udah nanam dalam stigma bahwa orang introvert tuh orang yang susah atau bahkan gak bisa bergaul. Tapi menurutku kamu nggak termasuk tipikal orang introvert. Karena apa indikator kamu mendeskripsikan diri sebagai orang introvert? Sebenarnya apa ciri-ciri orang introvert apa ya? Ya kamu mengidentifikasi diri sebagai orang introvert gitu? Kalau dari aku pribadi mungkin lebih ke orang-orang yang baru dikenal, kayak hanya untuk membatasi. Ya. Tapi bukan berarti aku nggak ngobrol. Bukan berarti. Sebenarnya orang introvert tuh bukan gitu juga gitu. Nah gini belum selesai. Aku tuh bisa asik sama orang yang emang udah dekat. Iya, semua orang kayak gitu. Nah, sabar dulu. Nah, kayak kembali lagi hanya kayak membatasi obrolan ketika baru ketemu orang nih. Kayak hanya sekedar ini hanya apa adanya aja lah. Gitu-gitu aja. Iya, semua orang kayak gitu. Ekstrovert sama introvert itu sebenarnya bukan masalah itu. Tapi kan orang ekstrovert kan kayak lebih apa ya bahasanya ya? Kayak lebih aku tuh gini terus kalau cerita gini. Enggak. Pendefinisian introvert sama ekstrovert itu adanya di genetis orangnya gitu. Maksudnya gini, ada orang-orang yang kalau berhubungan dengan atau dikelilingi oleh orang banyak dia tuh cepet capek gitu. Nah, orang-orang introvert tuh kalau dikelilingi banyak orang dia cepet capek. Nah, itu poinnya. Kamu enggak kayak gitu. Maksudnya gini, kalau di acara-acara hajatan yang kayak gitu-gitu,
kalau dikelilingi oleh banyak orang, gabung di tengah-tengah banyak orang dan nggak ada percakapan, kamu nggak punya kesempatan berbicara gitu di situ, kamu cepet capek gitu. Beda sama orang ekstrovert justru energinya meluap-luap ketika banyak orang. Nah, tapi ketika ngomong sama orang lain, introvert sama ekstrovert bisa sama-sama terbuka sebetulnya, tergantung seberapa urgent bagi si orang tersebut, seberapa penting bagi seorang tersebut untuk membuka relasi dengan orang lain gitu. Jadi menurutku orang ekstrovert atau introvert bisa sangat mudah berkenalan dengan orang lain. Orang ekstrovert pun bahkan seringkali kelemahan terbesarnya dia kenal banyak orang tapi mudah lupa sama banyak orang juga gitu. Nah, beda sama naik panggung. Kalau naik panggung orang extrovert sama introvert sama-sama aja sebetulnya. Karena urusan naik panggung itu dia terbiasa atau enggak gitu. Tapi karena kalau introvert mah masalahnya dikelilingi jarak 1 meter gitu. Kalau naik panggung kan jaraknya jauh. Terus dia yang ngomong. Orang introvert bisa ngomong panjang lebar di depan panggung. Jadi ini bukan masalah seneng ngobrol atau mudah berkenalan dengan orang lain kalau extrovert introvert gitu. Itu jadi menurutku definisi introvert sama extrovert seperti itu. Iya, lebih pada itu ada orang yang energinya terkuras ketika dikelilingi orang. Ada orang yang energinya justru nambah ketika dikelilingi orang gitu. Nah, itu dia. Emang kamu gitu? Aku cerita sedikit. Kayak di PKL, masa-masa PKL. Jadi kan aku tuh sering diajak keluar. Diajak keluar sama pembimbing. Nah, ketemu orang buat ngajak-ngajak mereka buat kolaborasi nanti di satu acara. Otomatis kan kayak kita waktu itu ngadirin satu acara lokal market kayak pasar begitu. Nah, jadi kan rame tuh, pasar kan rame. Nah, kayak di situ tuh aku tuh diam aja, gak ada obrolan yang jalan. Jadi yang ngobrolnya mereka aja. Emang kalau misalnya di satu kondisi begitu, memang ya iya bisa aja ya yang introvert. Cuma menurutku kalau urusan di satu momen komunikasi kamu merasa nggak bisa berkomunikasi sama orang, itu mah masalahnya kamu mentalnya blok atau enggak gitu. Nah itu dia. Blok apa enggak gitu. Maksudnya kalau kita terbiasa ngebuka pembicaraan karena mengetahui orang lain itu penting buat kita, mau introvert atau extrovert pasti dijalanin gitu. Oke. Karena kan urusan butuh sama nggak butuh. Iya ya, dulu secara genetis orang introvert kenapa ya? Atau secara lingkungan apa yang membuat ada orang yang introvert sama extrovert gitu? Kebutuhan lingkungan apa gitu? Karena kan aku yakin setiap karakter, setiap habituasi dari seseorang itu pasti dipengaruhi oleh adaptasi lingkungannya. Kayak gini, kan ada orang yang morning person, ada yang night person gitu ya. Ada yang sifatnya ayam jantan atau apa sih namanya, burung hantu. Burung hantu kan all person kan yang bangunnya malam hari. Nah itu kan tahu gak pengaruh apa? Itu katanya pengaruh zaman dulu setiap orang itu pasti membagi perannya di komunalnya itu. Ada yang kerja pagi hari, tapi kan harus ada yang jaga lumbung. Nah, ada orang-orang yang dulu itu kerjaannya kejaga malam gitu. Nah, karena terbiasa dengan jaga malam itu, jadi genetikanya jadi lebih kuat untuk bangun malam. Dia penglihatannya lebih terang kalau malam, cara berpikirnya lebih terang kalau malam gitu. Akhirnya turunlah kemampuan bangun malam itu ke anak-anaknya. Secara genetis akhirnya kebentuk. Nah, yang extrovert sama introvert kan harusnya ada triggernya ya, bisa sampai ada genetika yang kayak gitu. Gitu, Vi. Jadi masih belum tertarik mempelajari budaya daerah? Belum tertarik. Kacau aja. Belum tertarik. Penting loh, Vi. Emang cita-citamu apa, Vi? Cita-cita? Balik kampung nggak sih? Nanti lulus. Ya mau lulus atau beberapa tahun lagi? Pasti dong.
Emang ngapain di kampung nanti? Ada orang tua. Iya, mau ngapain di kampungnya? Kan urusan orang tua di mana-mana juga bisa aja gitu. Say hi. Ya, maksudnya balik Lah. menetap terus menetap hidup sih gitu. enggak. Menetap sih enggak. Kenapa? Hanya rencana mungkin balik, terus paling lama sebulan atau 2 bulan di sana, terus mungkin bakal keluar lagi. Kenapa nggak memutuskan menetap Menetap di sana. atau kalau di lagu ininya kan sampai akhir menutup mata gitu di daerah tertentu? Mungkin ada beberapa faktor kali ya. Satu, aku gak terlalu suka lingkungan di sana. Emang lingkungannya gimana? Lebih ke lingkungan sosial anak-anak mudanya sih. Ya kan kamu juga nanti lama-lama jadi tua kan, nggak perlu jadi anak muda Iya, terus. tapi kan itu kan satu dari proses. Ketika aku ngejalan di sana, aku udah ngejalanin itu dan itu aku nggak suka. Emang gimana lingkungan anak muda? Ya kayak apa ya? Jadi banyak di sana tuh anak-anak muda pengangguran. Terus kayak jadi anak badung gitu, nakal. Terus kayak Definisi balap-balap nakal tuh motor. apa dulu nih? Apa ya? Mabok gitu. Ya, terus kayak balap-balap motor, mabok, Make ya obat-obatan. obat-obatan. Itu udah termasuk deskripsi nakal ya? Saya Nakal. pakai obat-obatan nakal. Obat terlarang lah, Pakai saya obat terlarang. ekstasi. Nah, ini jangan ikut. Bukan, maksudnya kalau orang ke apotek harus punya resep. Nah, itu kan berarti obat yang dibatasi kan, obat terlarang gitu. Maksudnya, Ekstasi juga boleh dipakai, tapi kalau emang penggunaannya memang harus digunakan. ya, maksudnya, nah mereka udah penyalahgunaan dari situ, udah menyimpang. Yeah. Itu salahnya. Jadi nggak suka itu sih. Ya tapi kan justru harus diselesaikan kan. Kondisi kayak gitu justru harusnya jadi tantangan. Gimana ya cara ngerubahnya gitu. Nah, pikiranku belum sampai ke situ. Gimana caranya biar pikiranmu sampai situ, Bu? Hah? Gimana caranya? Harus ada yang trigger. Apa Gak triggernya? tahu. Triggernya harus apa? Karena menurutku kalau orang harapannya pengen kayak gitu, maksudnya pengen dapat lingkungan yang enak terus gitu. Aku nggak berhak sih ngomong kayak gitu ya, karena aku nggak balik ke kampung sendiriku juga ya. Cuma menurutku kalau orang menetap atau memilih tempat karena nyaman, sekedar nyaman, menurutku sama kayak kabur dari masalah aja gitu. Okay. Maksudnya di mana-mana kondisi tidak nyaman itu pasti ada gitu. Cuma mau menghadapi itu atau enggak gitu. Ya cara menghadapi kan ya tidak menjadi bagian dari itu atau merubah itu gitu. Itu mah bebas. Tapi kan emang menurutmu apa yang membuat kamu bisa menentukan satu tempat itu jadi kampung halamanmu? Berarti kan kamu nggak merasa itu kampung halaman? Ngerasa. Kenapa nggak balik lagi? Kalau kamu ngerasa itu kampung halaman, atau kamu nggak mencintai kampung halaman? Atau deskripsi cinta tuh apa sih? Ya ketertarikan yang menggebu-gebu untuk sesuatu hal gitu. Harus masukin perempuan. Iya, tadi harusnya si Robi. Iya itu. Ketertarikan sesuatu sama sesuatu yang pengen banget gitu. Pengen ke hal itu gitu. Menurutku itu. Nggak ada rasa cinta sama kampung halaman. Kan kacau ya. Sekedar balik-balik aja. Terus ngapain abis lulus? Ya udahlah, balik bentar, terus nanti setelah itu ngapain dan di mana gitu. Nah, dia. Ini anak-anak muda sekarang kayak gini. Mungkin aku bakal ke kota sih, ke Kota Palu. Kota Palu. Ngapain di Kota Palu? Ngapain aja apa yang aku suka. Ya apa yang kamu sukanya? Ya apa ya? Sekarang apa yang kamu sukanya? Mungkin lebih ke melanjutin hidup. Ya paling ya cara dulu tuh kerja paling gitu.
Ya kerja apa? Aduh, pertanyaan ini spesifik banget guys. Iyalah, udah tinggal berapa bulan lagi harus kamu hadapi itu. Masa nggak ada angan-angan kayak ini. minimal gitu? Kuliah. Kuliah apa? Aku pengen ngambil jurusan IT. Di kampus mana? Nah, masalahnya kampus itu belum ada jurusan IT, baru informatika. Kalau nggak keterima di situ? Kalau nggak keterima, optimis aja dulu. Habis lulus di situ dari kampus itu? Itu berarti berapa tahun lagi? 5 tahun, 4 tahun lagi. Berarti 2030-an lah ya. Indonesia sedikit lagi menjadi emas. Apaan Indonesia emas? Orang yang ngisi pemerintahannya aja kayak gini, nggak tahu mau ngapain. Optimis itu kan. Iya, optimis itu realistis juga gitu. Kalau kita mau bayangin Indonesia emas 2024 kan? 2045 gitu. Iya, berarti lihat aja dulu anak muda yang nantinya ngisi jadi orang dewasa pada saat itu cara berpikirnya kayak gimana sekarang. Apa cara berpikir yang masih mau disetir-setir gitu. Apa cara berpikir yang masih nggak tahu harus ngelakuin apa gitu. Orang optimis juga harus realistis juga, ngitung dari sekarang bisa dibaca tuh. Apa yang terjadi besok, apa yang terjadi 10 tahun lagi bisa dibaca. Siapa yang ngisi 10 tahun lagi? Ramalan ya. Ini bukan masalah ramalan. Ya sama dengan masa depan personal gitu ya. Masa depan kita. Nanti kan satu-satu. Sama kayak masa depan personal. 10 20 tahun lagi saya akan seperti apa itu ditentukan sama saya sekarang. Apa yang saya lakukan sekarang, apa yang sedang saya sukai sekarang, apa yang saya inginkan sekarang, itu yang menentukan nanti mau jadi kayak gimana. Karena tujuan itu kan kalau kita mau ke Pangandaran ya, pasti kita berhitung dong. Ke Pangandaran pakai apa? Berarti ongkos yang dikeluarkan apa? Berapa? Apa dan berapa itu maksudnya kalau jalan kaki misalkan. Berarti tenaga yang dikeluarkan seberapa banyak? Berarti apa saja yang harus dibawa? Ya kan, Persiapan. kan. Nah, sama seperti hal itu, masa depan itu sama seperti tujuan kita. Kalau kita nggak tahu masa depannya apa, gimana kita mau mempersiapkan? Kalau kita nggak tahu mau kemana, apa yang ya kita bakal buta gitu. Harus melakukan apa dan mempersiapkan apa. Itu. Penting menurutku anak muda sekarang banyak ya, bukan semua ya. Banyak yang kalau ditanya cita-citanya apa gitu, bingung atau pilih cita-cita yang ngasal aja. Padahal tuh sama sekali bukan ininya dia. Nggak berdasarkan sesuatu yang memang dia inginkan gitu. Hanya ngasal aja, yang penting kejawab. Ya, ada yang memang tahu gitu mau ngapain dan orang-orang yang seperti itu yang menurutku kalau kita ngomongin 2045 Indonesia emas, ya orang-orang yang kayak gitu tuh yang diperluin. Kalau nggak banyak yang kayak gitu ya pep lah 2045. Gitu. Ya. Itu dia mau diomongin, mau salam-salam sama orang tua. Nanti aja deh salamnya. Nanti aja, nanti juga pulang juga ya. Ditelepon langsung aja ya. Gitu. Nanti gantian lah yang itu juga. Nah itu topiknya bawa ideologi aja. Kenapa? Yang mana? Yang siapa? Emang mereka bisa ngomongin ideologi? Ya ada 3 orang di sana nanti mau inframe juga lah. Gitu aja ya. Wah udah setengah jam. Siap. Makasih atas obrolannya. Thank you. Pakai pesek. Makasih. Bikin konten mudah-mudahan viral. Enggak sih. Gak mungkin. Yang kayak gini-gini gak mungkin viral ya? Lah kok gak mungkin? Kok gak mungkin? Ya aku mental block aja biar gak terkenal gitu. Gak boleh gitu dong. Padahal udah Udahlah. bilang mental block gak bisa. Yuk, ketemu lagi di konten selanjutnya.